Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Forza Educa. Teman-teman PPG yang kali ini sudah berada di tingkatan 1 ya, atau angkatan 1 ataupun angkatan 2 yang sebentar lagi tentunya akan menghadapi ujian UP ya. Kali ini saya akan berbagi soal dan pembahasan tentang UP yang keluar di tahun 2020. Yang pertama adalah tentang kesalahan relatif dan kesalahan mutlak ya. Ini sebelum kita masuk ke pembahasan, berarti teman-teman harus hafal ini dulu ya. Nah ini adalah kunci dasarnya di sini. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman semua yang belum klik subscribe channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga klik like, share, komen, dan aktifkan tanda loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman semua dapat notifikasi dari channel saya ini ya. Oke, kita lanjut saja langsung untuk pembahasan soal yang pertama ya. Oke, untuk kesalahan relatif, sebelum masuk ke kesalahan relatif dan soalnya adalah ini dasarnya ya. Hasil pengukuran atau HP ini kan ini juga akan dipakai ya. Dan SPT, satuan pengukuran terkecil. Nah, ini juga nanti akan dipakai di rumus-rumusnya ya. Jika hasil pengukurannya atau HP-nya 100 cm, berarti tidak ada digit di belakang koma ya, artinya dia bulat, maka nanti SPT-nya dia 1. Nah, misalkan kalau hasil pengukurannya kok ada 1 digit di belakang koma, nah, maka nanti SPT-nya atau satuan pengukuran terkecil adalah 0,1. Kemudian nanti kalau hasil pengukurannya atau HP-nya adalah ada 2 digit di belakang koma ya. Saya contohkan 4,29, bisa mungkin 10,21 gitu ya. 10,21, maka nanti SPT-nya atau satuan pengukuran terkecil adalah 0,01 ya. Kalau bulat 1, kalau 1 digit di belakang koma itu 0,1, 2 digit di belakang koma adalah 0,01 gitu ya. Oke, rumusnya untuk kesalahan mutlak ya. Jadi nanti untuk kesalahan relatif tentunya kalian harus mencari kesalahan mutlaknya dulu. Kesalahan mutlak dirumuskan adalah setengah dari satuan pengukuran terkecil ya. Berarti setelah HP nanti ditentukan SPT-nya kemudian dikali setengah ya. Maka untuk selanjutnya kita harus kita baru bisa mencari kesalahan relatifnya di sini. Kesalahan relatif atau SR-nya rumusnya adalah kesalahan mutlak dibagi hasil pengukuran, berarti dibagi ini ya. Kepakai semua kan? Kepakai semua ternyata. Kesalahan mutlak dibagi hasil pengukuran. Kesalahan mutlak sendiri adalah setengah dari SPT-nya. Oke, lanjutkan. Kesalahan relatif dengan hasil pengukuran 7,4 cm adalah, nah ini 7,4. Berapa digit di belakang koma, kan pertanyaan begitu ya. Nah ini apakah 0,0066, 0,0067 atau Z 0,0068 atau D 0,0069. Ini berurutan sekali ya. Maka nanti kalau kalian tidak tahu sama sekali maka akan bingung sekali di sini ya. Maka untuk menjawab itu dari hasil pengukuran 7,4 kita akan tahu SPT-nya. 1 digit di belakang koma berarti SPT-nya adalah 0,1. Maka kesalahan mutlaknya bisa kita cari. Setengah dikali SPT, setengah dari 0,1 dikali 0,1. Nah, setengah saja adalah 0,5. 0,5 dikali 0,1 berarti 0,05. Oke. Kesalahan mutlaknya sudah ketemu, berarti untuk kesalahan relatifnya juga akan ketemu di sini. Maka kesalahan relatifnya atau SR-nya adalah kesalahan mutlak dibagi hasil pengukuran. Kesalahan mutlaknya adalah 0,05, hasil pengukurannya adalah 7,4. Dipakai semua kan? Nah, ini untuk memudahkan, karena di atas ini 2 digit di belakang koma, ya, tinggal dikali 100 aja. Maka nanti 0,05 dikali 100 kan 5. Kemudian yang bawah juga harus dikali 100. Nah, 7,4 dikali 100 berarti 740 kan gitu. Ini untuk memudahkan perhitungan saja. Dikali 100 per 100 atau dikali 1 kan tidak merubah nilai ini. Gitu kan? Maka nanti hasilnya adalah 0,006756. Nah, ini dibulatkan saja ya. Disesuaikan dengan jawabannya. Oh, berarti ada dua angka yang bukan 0 di sini ya, di belakang koma ya. Berarti nanti ambilnya dari 2 digit ini. 0,0 kemudian 2 digit ini dibulatkan. Nah, di sini ada 5, berarti tinggal bulatkan ke atas saja. Jadi 67 jadi 68. Jadi hasilnya adalah 0,0068. Jawabannya adalah yang C. Oke, lanjutkan untuk soal yang kedua.
Soal kedua itu penafsiran ya. Penafsiran juga keluar di UP tahun 2020 kemarin. 4,230 ditambah 6,598 paling dekat ke apakah A 10,75, B 10,80, C 10,85 atau D 10,90. Nah, untuk nomor ini kalian sebenarnya tinggal mengoperasikan saja. Nah, dioperasikan saja karena si jumlah ya dijumlah, kalau dikurangi saja. Kalau dijumlah berarti, nah ini hasilnya adalah 4,230 ditambah 6,598 adalah 10,828 ya. Karena di belakang koma 2 digit tinggal dibulatkan saja. Nah ini kan di atas 5 ya, berarti pembulatannya ke atas, berarti 10,83. Nah ini acuannya nanti ini 10,83, berarti pilihannya yang terdekat adalah antara B dan C kan, 80 dan 85. Nah 90 kan sudah jelas paling dekat dengan ini, berarti A dan D itu nggak mungkin. Nah untuk ceknya berarti kita cari selisihnya saja. Nah misalkan yang B 10,83 ke 10,80 tinggal dikurangi saja. Nah ini berarti selisihnya adalah 0,03. Kemudian kalau yang C 10,85 dikurangi 10,83, nah 0,02. Nah, ternyata ini kan selisihnya lebih kecil ini ya. Karena ini ditanyakan yang paling dekat, berarti ya ini. Ya, ambil selisih yang terkecil. Jadi jawabannya adalah yang C. Mudah ya? Oke, lanjutkan ke soal berikutnya. Nah ini. Soal berikutnya adalah tentang logika matematika ya. Ini penarikan kesimpulan. Nah ini biasanya 3 rumus ini yang sering dipakai dari tahun ke tahun ya. Nah ini, jika A maka B ini nanti akan ekivalen dengan negasi B maka negasi A. Ini ya, ini dan ini juga setara. Jika A maka B, nah ini juga akan ekivalen dengan negasi A atau B. Ya, jadi ini bisa dirubah bentuk ini juga. Jika A maka B, ini juga akan ekivalen dengan A dan negasi B. Jika maka bisa dirubah, jika maka jadi jika maka jadi atau, jika maka jadi dan juga. Ya. Nah, kalau jika maka jadi jika maka dibalik, kemudian sama-sama dinegasikan. Kalau atau berarti yang dinegasikan depan saja. Kalau dan yang dinegasikan itu belakangnya. Mudahnya begitu. Oke, rumus ini digunakan tergantung premis. Nah, ini kurang ya. Tergantung premis yang kedua nanti ya. Jadi kalau yang kedua sudah kelihatan, nanti premis yang pertama disesuaikan dengan premis yang kedua dengan menggunakan ini. Langsung ke contohnya saja. Simpulan dari dua premis berikut adalah ini. Negasi A maka negasi B, maka jika D maka negasi C, dan D dan C. Nah ini kan berarti misalkan ini premis 1, ini tentunya premis 2. Oh, berarti nanti fokusnya ke sini ya, jadikan premis kedua semua. Nah ini, jadi apa premis 2 dan? Oh, berarti ini jadikan dan semua kan? Nah, ini jawabannya nanti apakah A maka negasi B, atau yang B jika negasi B maka A, atau C jika A maka negasi dan negasi C A dan negasi B, atau D negasi B dan negasi A. Maka untuk menjawab soal ini, ubah saja premis yang pertama ke bentuk premis 2. Mana premis pertama? Nah ini premis pertama. Ya. Premis pertama, jika negasi A maka negasi B juga akan dirubah. Jika D maka negasi C juga akan dirubah ke bentuk dan semua. Dengan menggunakan, nah ini tadi penarikan kesimpulannya. Ini kalau dirubah ke bentuk dan, berarti kalau dan mana? Dan. Nah, yang berubah adalah belakangnya saja kan? Yang depan ajeg. Nah, berarti yang depan ajeg dan belakangnya berubah. Tidak ada negasi, jadi ada negasi. Nah, ini maka, nah ini kalau dirubah ke bentuk dan berarti kan yang depan ajeg, berarti D tetap D. Nah, yang belakang adalah negasi C, berarti yang berubah kan belakang, jadi C. Nah, premis yang kedua adalah D dan C. Ini kan sama, premis 1 dan premis 2 ada yang sama, ini nggak usah dipakai, coret saja mudahnya begitu. Maka menyisakan ini adalah sebagai kesimpulannya. Maka kesimpulannya adalah negasi A dan negasi B. Berarti jawabannya adalah mana negasi A dan negasi B? Negasi A dan negasi B. Kalau dibalik berarti
Kalau dibalik negasi A dan negasi B berarti negasi A maka B. Negasi A maka B. Nggak ada juga nih, yang paling benar adalah yang D di sini ya, negasi B dan negasi A. Ini jawabannya berarti yang D. Oke, lanjutkan untuk soal yang terakhir. Saya bahas 4 soal saja di sini ya. Simpulan dari dua premis untuk negasi A maka B maka D, jika D maka negasi C, dan jika negasi B maka A adalah, nah ini berarti ini premis 1, nah ini premis 2 nya. Berarti nanti kita akan merubah premis 1 ke bentuk premis 2 semua di sini. Oke, apakah jawabannya yang mana? Itu kan nanti kita cari sama-sama. Apakah yang A negasi C maka D, B negasi D maka C, atau C negasi C, atau negasi D, atau yang D negasi D dan negasi C. Nah, untuk menjawab ini berarti kita harus merubah premis 1 ke bentuk premis 2 dengan apa? Dengan modal yang tadi itu. Ya. Nah, ini sudah maka semua ya, jika maka semua ya. Nah, itu. Sudah jika maka semua. Negasi B maka negasi A. Oh, berarti ini kalau saya rubah dibalik kan, berarti negasi B maka negasi A. Nah, negasi A, jadi ini kan, ini kalau saya balik berarti negasi dari C ya, C maka negasi dari D ya, negasi D. Nah ini negasi B maka negasi A. Ada yang sama kan? Nah berarti ini nggak usah dipakai, selesai saja. Berarti otomatis ini adalah kesimpulannya, C maka negasi D. Ada nggak C maka negasi D? Ternyata tidak ada. Berarti kita rubah ke bentuk yang lain. Nah, misalkan yang pertama berarti dia akan ekuivalen dengan, nah ini, D maka negasi C, D maka negasi C. Nah ini mirip ya, tapi bukan. Bentuk yang lain juga ada. Berarti kalau bentuk jika maka nggak ada, berarti kemungkinan atau dan ya. Yang atau dulu, kalau atau berarti kan nanti yang depan berubah, yang belakang ajek ya. Yang depan berubah berarti negasi C, atau yang belakang ajek negasi D. Oh, berarti ada jawabannya nih yang C. Nah, begitu ya. Jadi untuk merubah bentuk premis 1 ke bentuk premis 2, nah ini. Pakainya ini kalau bentuk soalnya seperti ini ya. Jika maka ini implikasi ya. Jika soalnya bentuknya implikasi. Gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe-nya. Semoga UP tahun ini teman-teman semua diberi kelancaran ya, jadi bisa lulus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya berikutnya.